Di dunia, kita sibuk mengejar angka di rekening, menumpuk pengikut, berdebat soal benar dan salah, padahal sering lupa siapa yang memberi hidup. Kita tertawa, lupa waktu. Kita berlomba, mengukur segalanya dari gengsi dan tampilan. Sampai akhirnya kita sadar, tujuan hidup ini bukan panggung, tapi tanah. Ya, tanah, sunyi, tak bisa ditawar, tak bisa ditunda. Dan ketika napas terakhir itu datang, tak akan ada alarm, tak akan ada peringatan. Tubuh yang dulu dibanggakan, akan diam dan dingin. Rumah besar ditinggal, jabatan lenyap, yang ikut masuk ke liang hanyalah selembar kain kafan, amal yang ikhlas, dan jejak yang pernah kita tinggalkan. Di alam kubur, kita tak bisa mengelak. Dua malaikat akan datang, tidak untuk basa-basi, tapi bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Jika hidupmu penuh dusta dan kesombongan, maka liang itu sempit, menggigit. Gelap dan sesak seperti tak ada ujungnya. Doa tidak datang, karena dulu kamu tak pernah mendoakan. Tapi jika hidupmu tulus, maka kubur jadi taman dari taman-taman surga. Wangi seperti harumnya doa dari anak yang saleh. Lapang seperti sabar yang kau tanam seumur hidupmu. Dan tahukah kamu, kematian bukan akhir. Kematian adalah gerbang, pintu menuju pertemuan yang tak bisa dihindari. Pertemuan dengan Tuhan. Tuhan yang dulu sering kau sebut dalam doa terburu-buru. Tuhan yang pernah kau lupakan saat sedang tinggi. Tuhan yang diam-diam mencintaimu, bahkan saat kamu berpaling. Di sana, tak ada tempat bersembunyi. Semua dosa, semua amal, semua niat, akan dibuka seperti buku yang pernah kamu tulis sendiri. Dan kamu akan membaca semuanya. Maka, jika hari ini kau masih diberi waktu, jangan tunggu azan terakhir. Jangan tunggu sekarat untuk mulai sadar. Karena tak semua orang sempat berkata ampuni aku sebelum nyawanya pergi. Dunia ini ladang, kubur itu pintu, dan akhirat adalah tempat menuai. Surga bukan soal beruntung, neraka bukan soal sial. Keduanya adalah hasil dari pilihan yang kita ambil hari ini. Maka setelah semua dihitung dan ditimbang, setelah kaki tak mampu lagi melangkah, dan mulut tak bisa berdalih, kita akan berdiri sendiri. Tak ditemani gelar, tak dibela pengacara. Hanya amal dan niat yang menjawab semua perkara. Lembaran itu akan dibuka, satu persatu, tanpa satu pun yang tertinggal. Ucapan yang menyakiti akan bersaksi. Tatapan penuh iri akan bersuara. Langkah menuju kebaikan akan bercahaya. Dan air mata yang jatuh karena takut kepada Tuhan akan menjadi saksi paling indah. Lalu ada jembatan yang harus diseberangi. Tipisnya seperti rambut, tajamnya seperti pedang. Itu adalah sirat, dan tak ada yang bisa melintasinya tanpa izin dan ampunan. Di sana, tak ada nanti, tak ada saya belum siap. Semua jawaban harus tulus. Semua kesalahan harus dibayar, kecuali bagi yang Allah ampuni. Tapi dengarlah ini, wahai hati yang masih bisa bergetar. Rahmat Tuhan itu lebih luas dari murkanya. Ampunannya bisa menenggelamkan gunung dosa. Satu air mata taubat bisa mengubah takdir yang hampir jatuh. Dan satu amal tersembunyi bisa menjadi cahaya di hari tergelap. Maka hidup bukan soal siapa yang paling bersih, tapi siapa yang paling jujur dalam memperbaiki diri. Kalau kau masih bisa menangis hari ini, kalau kau masih bisa berdoa meski malu, maka itu tanda Tuhan masih ingin kamu kembali.